Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang ke-11. Baik anak-anak sekalian, grade 8 yang Ustadz banggakan, kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan materinya mengenai kedatangan bangsa Barat ke Indonesia sampai munculnya rasa nasionalisme yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan slide-nya atau materinya mengenai perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Pengaruh kebijakan pemerintahan kolonial bagi rakyat Indonesia. Bangsa Barat memiliki kebiasaan dan tradisi sendiri. Kedatangan mereka berpengaruh pada budaya lokal. Muncul berbagai tradisi Barat yang kemudian berkembang dalam masyarakat pribumi. Banyak ya kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya tidak pernah dikenal di masyarakat. Setelah kedatangan orang asing ini atau penjajah Belanda ini, budaya-budaya yang ada di masyarakat itu jadi berubah. Salah satunya adalah yang masih tertanam kuat sampai sekarang, yaitu gaya hidup feodal. Ya, gaya hidup feodal. Bagaimana gaya hidup feodal adalah gaya hidup yang menghamba kepada atasan ketika dia bekerja di satu tempat. Dia berusaha ABS, asal Bapak senang. Segala cara dia lakukan untuk menghamba kepada atasannya, padahal kan nggak harus begitu juga. Ya, selama kita bekerjanya dengan baik, dengan profesional, ya atasan juga akan melihat. Nggak usah memperlihatkan di hadapannya, nggak usah. Ya, karena yang terutama kalau kita memang kerjanya ikhlas, bersungguh-sungguh, Allah dan Rasulnya itu akan melihat. Dan pada akhirnya atasan tempat kita bekerja juga itu akan melihat kualitas kita, siapa kita sebenarnya. Ya, seperti itu ya. Ini kebiasaan-kebiasaan diantaranya itu. Ada juga kebiasaan-kebiasaan yang lainnya yang harus disikapi bahwa itu bukan kebiasaan asli orang Indonesia. Next, selanjutnya. Nah, pengaruh kebijakan kolonial bagi rakyat Indonesia. Di Indonesia ketika masa sebelum bangkitnya rasa nasionalisme, ya, masa kebangkitan nasional, masa harga dirinya muncul, itu diterapkan kebijakan politik etis pada masa pemerintahan kolonial Belanda, bermunculan golongan terpelajar di Indonesia. Jadi ada politik etis. Jadi pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia pada akhirnya juga hati kecilnya atau fitrahnya itu merasa kasihan ya kepada rakyat Indonesia. Makanya diterapkan politik etis. Ya, politik etis apa? Memberikan apresiasi penghargaan kepada orang-orang pribumi, ya, orang-orang warga negara Indonesia yang pintar-pintar untuk disekolahkan. Ya, dicari anak-anak yang cerdas, anak yang pintar, kemudian disekolahkan. Ya, diantaranya adalah disekolahkan sampai kedokteran. Ya, yang sekarang itu di daerah Salemba. Itu UI ya, UI Salemba, di sana fakultas kedokterannya. Nah, dari sanalah muncullah golongan terpelajar yang nanti sebagai motor munculnya rasa sebagai bangsa Indonesia yang sekarang yang pada waktu itu sedang dijajah. Berikutnya nah setelah adanya politik etis tersebut, muncullah rasa nasionalisme di Indonesia, ya, berkembang, terutama setelah munculnya berbagai organisasi pergerakan. Setelah dengan adanya politik etis, wawasannya semakin terbuka, ya, mengenai peta dunia, peta Indonesia, ya, peta pulau-pulau atau negara-negara yang ada di sekitarnya. Nah, dari sanalah sehingga terbuka pemikirannya. Oh, ternyata Indonesia ini bukan bagian dari Belanda. Kita jauh dari Belanda. Oh, berarti Indonesia itu adalah sebuah bangsa, sebuah negara yang bisa berdiri sendiri, ya,
dari sanalah munculnya rasa nasionalisme. Kenapa kita harus dijajah terus? Kenapa kita tidak menentukan nasib sendiri ya dengan berusaha untuk melepaskan diri dari penjajahan ini? Itu begitu ya. Sehingga muncullah rasa nasionalisme, rasa sebagai bangsa Indonesia. Nah, kita lihat berikutnya latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang bisa melepaskan diri dari penjajahan ya, penjajahan yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia. Nah, kita lihat faktor-faktornya, faktor-faktor pembentuk kesadaran nasional. Yang pertama adalah pengaruh perluasan kekuasaan kolonial Belanda. Ya, perluasan kekuasaan kolonial Belanda itu menjadi pemicu munculnya rasa nasionalisme. Dari keserakahan Belanda tersebut yang selalu memperluas kekuasaannya dengan cara divide et impera, ya, mengadu domba, kemudian menguasai. Itu strategi Belanda pada waktu itu, dan memang selama 350 tahun itu efektif untuk dilakukan. Tapi ketika rasa nasionalisme ini muncul, ya, divide et impera itu mulai berkurang pengaruhnya. Yang berikutnya adalah pengaruh pendidikan Barat. Ya, dengan politik etis tersebut, banyak orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang disekolahkan, ya tentu kurikulumnya juga kurikulum yang dari Barat, ya, pada waktu itu karena Belanda yang memegang keputusan kebijakan. Dan berikutnya adalah pengaruh perkembangan pendidikan Islam, ya, dengan adanya masuknya pedakwah-pedakwah dai-dai Islam yang ke Indonesia secara bertahap, secara bersaing dengan pengaruh pendidikan Barat, juga memunculkan pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, sehingga memicu menambah kuatnya kesadaran nasional. Dan berikutnya adalah latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Pihak-pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional, nih, kaum-kaum atau orang-orang perkumpulan komunitas yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya kesadaran nasional. Yang pertama adalah peranan kaum terpelajar tadi, ya, dengan disekolahkannya anak-anak yang cerdas di Indonesia. Yang berikutnya adalah kaum profesional, orang-orang yang punya profesi, ya, guru, apalagi dokter, pengacara, dan lain-lain yang punya profesi keahlian, ya, dan juga peranan pers, persurat kabaran, ya, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia informasi, dalam dunia pemberitaan. Nah, berikutnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Organisasi pergerakan nasional di Indonesia ada berbagai jenis, ya, skupnya. Ada organisasi pergerakan yang bersifat etnis kedaerahan, jadi berciri khas kedaerahan. Misalnya yang ada di Jawa, dia karakternya kuat dengan kebiasaan Jawa. Yang di daerah Sunda, Jawa Barat juga terlihat kekentalan budaya kedaerahannya, kesukuannya. Etnis itu kesukuan, ya. Berikutnya organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan, seperti Muhammadiyah, ya. Muhammadiyah itu lebih kuat keagamaannya. NU, Nahdlatul Ulama, Persis, ya, Persatuan Persis, ya, Persatuan Umat Islam. Itu kalau itu PUI, ya. Persis, silahkan nanti kalian cari Persis itu apa artinya. Maaf, Ustaz lupa artinya, kalau disebutkan juga khawatir salah. Berikutnya organisasi pergerakan yang bersifat nasional. Nah, ini dari tonggak dari kesadaran pergerakan bersifat nasional ini adalah munculnya nanti ada organisasi-organisasi yang berskala nasional. Oh ya, maaf, kembali lagi, ini tugasnya, ya. Persis itu apa kepanjangannya? Silahkan. Itu jadi menjadi salah satu tugas sunnah. Karena Ustaz lupa disebutkan juga khawatir salah. Silakan kalian menambahkan apa yang Ustaz sampaikan, ya, dengan mencari Persis itu apa sih sebenarnya. Berikutnya perbedaan dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan yang lainnya, silakan. Ya, silakan
WA kan, japrikan ke Ustadz. Persis itu apa perbedaannya dengan NU, dengan Muhammadiyah, dan dengan yang lainnya. Dan berikutnya nih, Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia adalah manifesto politik ya 1925, Kongres Pemuda. Kongres Pemuda itu yang melahirkan Sumpah Pemuda, dan Kongres Perempuan ya. Untuk nanti pada akhirnya mengangkat perempuan punya peranan penting dalam pergerakan nasional. Berikutnya pergerakan nasional, kalau tadi zaman Belanda, sekarang pergerakan nasional pada zaman pendudukan Jepang. Pada tanggal 11 Januari tahun 42, Jepang mendarat di Indonesia dan menguasai Kalimantan, kemudian menyusul ke pusat-pusat kekuasaan Belanda di Sumatera dan Jawa. Ya, Belanda pergi, muncul Jepang. Ternyata kedatangan Jepang itu seperti lepas dari mulut buaya, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Ternyata tidak lebih baik, malah lebih menderita dijajah oleh Jepang dibandingkan dengan dijajah oleh Belanda ya. Segala macamnya itu habis dibawa, pakaian, makanan, dan yang lain-lain, termasuk perbuatan terhadap kaum muslimah yang ada di Indonesia. Itu luar biasa dahsyatnya ya, ujiannya yang dialami oleh Indonesia. Berikutnya nih, gaya Jepang dalam memimpin. Pada mulanya kedatangan Jepang disambut gembira oleh bangsa Indonesia. Hal ini karena Jepang berusaha menarik simpati antara lain dengan melakukan sejumlah kegiatan. Ya, melakukan propaganda supaya orang Indonesia itu simpatik terhadap Jepang dengan mempropagandakan 3A ya, bahwa Jepang itu cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, terus Jepang pemimpin Asia, yang menamakan dulu itu Nippon. Next, berikutnya. Nah, ini yang berikutnya ya, maaf. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia mempengaruhi berbagai kehidupan, yakni bidang politik, ekonomi, militer, sosial, pendidikan, dan budaya. Ya, itu sangat berpengaruh sekali dalam semua segi kehidupan yang ada di Indonesia. Next, perjuangan masyarakat Indonesia terhadap Jepang dilakukan melalui berbagai cara yang dilakukan. Perjuangan Indonesia melawan penjajahan Jepang, kerjasama secara kooperatif, ada juga non kooperatif dan pemberontakan. Ya, ada pemberontakan peta itu ya. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Itu banyak ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa kita pelajari bersama lebih mendalam. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Dan nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, slide-slide yang sudah kita pelajari itu satu persatu kita perdalam ya, sesuai dengan waktu yang tersedia sampai ulangan akhir semester nanti dilakukan ya. Tentu nanti akan ada latihan-latihan, dan insya Allah setelah ini pertemuan berikutnya kita latihan soal dulu ya, latihan soal dulu. Nanti kita perdalam materi-materi yang sudah kita bahas. Baik, seperti itu yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dari segala kesalahan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.